malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal bentrokan lintas negara yang bikin heboh satu Asia Tenggara. Ini bukan bentrokan karena perebutan batas wilayah, tapi bentrokan karena saling ejek soal budaya. Bentrokan yang ini nggak melibatkan senjata, tapi melibatkan kata-kata dengan arena pertarungan di jagat maya. Jadi begini ceritanya begini. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial X lagi panas. Timeline yang biasa isinya soal gosip artis, meme receh, atau sambatan warga mendadak berubah jadi arena debat terbuka. Karena kalau tertutup biasanya sidang skripsi. Bentrokan ini terjadi antara netizen Asia Tenggara versus netizen Korea Selatan atau yang biasa dikenal K-Nets. Dua kubu ini sama-sama aktif, sama-sama vokal dan saling adu fakta. Yang satu jumawa, yang satu jawabnya bercanda. Jadi kekisruhan awalnya dipicu oleh ulah fansite Korea di konser band asal Korea Day6 di Malaysia pada 31 Januari 2026 lalu. Saat itu sejumlah fansite kedapatan membawa kamera dengan lensa segede basoka. Lensa profesional maksudnya. Yang biasa buat moto burung tuh dari jauh tuh. Iya. Yang besar dan panjang itu loh. Iya. Lensa. Iya. Fansite sendiri adalah sebutan untuk penggemar K-pop yang hobi mendokumentasikan penampilan idola mereka menggunakan kamera profesional. Dan disitulah masalahnya. Konsernya saat itu sebenarnya berjalan lancar. Penonton nyanyi bareng. Light stick kompak kedap-kedip. Dan suasana aman terkendali. Tapi usai konser, penonton Malaysia yang merasa terganggu dengan kamera basoka tadi kemudian melampiaskan kekecewaannya di media sosial. Mereka menyebut karena kamera itu banyak penonton yang terhalang. Selain itu pergerakan mereka juga jadi terbatas karena takut nyenggol lensa yang harganya mungkin lebih mahal dari harga tiket konsernya. Dia juga menyebut kamera dan lensa profesional berukuran besar sebenarnya merupakan barang yang dilarang dalam konser itu. Tapi ternyata masih ada aja fansite yang bawa ke dalam venue. Apalagi di dalam video yang diunggah penonton Malaysia terlihat lensa kamera si fansite hampir nempel sama kepala penonton di depannya. Bayangin aja di sebelah lo tuh kamera Jimmy Jeep. Di sebelah pala lo lagi. Iya. Lagi asik nyanyi bareng, tangan angkat ke udara, tiba-tiba kepala malah kepentok lensa. Bisa. Happy kagak, benjol iye. Protes netizen Malaysia itu pun akhirnya viral. Tapi bukannya langsung minta maaf, fansite Korea malah nyerang netizen Malaysia dengan bilang akan menempuh jalur hukum karena mereka mengunggah foto dan video mereka tanpa izin. Nah ini nih kalau ibarat pepatah Wakanda kuno. Dia yang salah, dia yang galak. Dikasih tahu malah dimakan. Masa nggak dimakan udah dikasih tahu? Iya. Apalagi kalau tahunya panas tuh. Dicocol kecap pakai rawit. Tambah teh panas. Tambah lontong. Tambah stik wagyu. Tapi ancaman hanya sekedar ancaman. Entah karena takut atau karena sadar diri, pihak fansite akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya.
Tapi drama nggak berhenti sampai di situ, Ferguson. Drama justru jadi makin panas. Sejumlah akun Knets mulai muncul dan membela aksi fansite yang bawa kamera profesional. Mereka bilang di Korea bawa kamera ke tempat konser itu biasa. Dan warga Malaysia harusnya paham soal hal itu. Ya, itu kan di Korea. Tapi kalau di Malaysia dan mungkin di negara lain ada aturan berbeda yang jelas harus dipatuhi. Ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ringan sama dijinjing, berat sama difficult. Ngerti nggak difficult? Iya. Ringan sama dijinjing, berat sama difficult. Perdebatan pun mulai terjadi sampai akhirnya obrolan soal aturan konser bergeser jadi serangan personal. Knets mulai melontarkan komentar rasis terhadap warga Asia Tenggara. Mereka menghina fisik, warna kulit, kecerdasan, hingga status ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan salah satu Knets menghina video klip girl group asal Indonesia Nona yang menggunakan sawah sebagai latar belakangnya. Alam sebagus Indonesia masih juga dia hina. Yang kayak gini nih biasanya hidupnya kurang bahagia. Ketika komentar rasis dari Knets makin gak terarah, netizen Asia Tenggara dari Indonesia, Thailand, Filipina sampai Vietnam langsung kompak turun tangan untuk belain Malaysia. Mantap. Bayangin, Indonesia sama Malaysia itu biasanya ribut sendiri-sendiri. Entah itu ceng-cengan bola, atau saling klaim soal makanan. Tapi kali ini mereka kompak. Persis kayak kakak adik. Tiap hari berantem tapi langsung akur kalau ada orang lain yang ikutan ngatur-ngatur. Istilah siblings atau saudara Asia Tenggara pun kembali trending. Bersama-sama mereka membela budaya dan kearifan lokal tiap negara. Gak cuma itu, sejumlah netizen dari luar Asia Tenggara seperti Jepang, Brazil, dan China juga ikut dalam perdebatan. Mereka membela Asia Tenggara karena merasa tindakan rasisme Knets sudah kelewatan. Ini sih namanya Korsel diserang dari berbagai penjuru dunia dan dengan berbagai bahasa. Itu aplikasi translate-nya ngeheng-ngeheng gitu. Selama beberapa hari, perang sindiran terus berlanjut saat Knets menghina warna kulit sawo matang Asia Tenggara. Siblings membalas dengan fakta standar kecantikan Korea yang tidak masuk akal. Saat Knets menghina status ekonomi, Siblings membalas dengan fakta soal tingkat depresi Korea yang tertinggi di dunia. Nah, pokoknya jangan main-main deh sama netizen Indonesia. Detektif Conan aja kalah sama mereka. Sampai akhirnya netizen Siblings, khususnya netizen Indonesia, merubah strategi. Mereka nggak lagi perang fakta, tapi justru merespon komentar kasar dengan santai, bahkan cenderung asbun. Dalam beberapa komentar, netizen Indonesia menyebut kalau mereka berdebat bukan untuk menang, tapi untuk membuat kesal Knets. Mereka bahkan sengaja menggunakan bahasa daerah dan aksara Jawa. Buat tameng. Untuk membuat lawan bingung dan kewalahan. Tuh kan, netizen Indonesia nggak kaleng-kaleng kalau urusan begini. Kreativitas tanpa batas. Kasus apapun bisa selesai kalau netizen Indonesia udah turun tangan. Benar. Solidaritas Siblings pun mulai menjadi sorotan, apalagi fenomena ini bukan baru pertama kali terjadi. Siblings sudah lama digunakan warganet Asia Tenggara sebagai simbol solidaritas lintas negara ASEAN ketika menghadapi isu bersama di ruang digital. Salah satunya ketika warganet Thailand membantu protes unjuk rasa pengemudi ojek online Indonesia pada September 2025 lalu. Kalau dilihat lebih jauh, fenomena Siblings versus Knets pada akhirnya bukan cuma sekedar soal fans dan konser.
Ini juga soal relasi kuasa budaya populer. Korea Selatan mungkin memang punya pengaruh besar lewat industri hiburan, tapi pengaruh besar bukan berarti bebas komentar. Netizen Asia Tenggara makin sadar kalau mereka bukan cuma pasar, bukan cuma angka penjualan tiket. Mereka juga punya suara dan kalau suaranya dikumpulin bisa bikin lawan jadi kena mental. Dan akhirnya ujung-ujungnya mental. Ya minimal jadi viral lah. Isu rasisme jelas tidak diterima oleh warga negara manapun. Apalagi setiap negara memiliki kekhasan budaya bahkan warna kulitnya masing-masing yang sudah sepatutnya dihargai dan dihormati. Pada akhirnya fenomena siblings jadi simbol solidaritas digital bukan buat cari ribut tapi buat menegaskan bahwa rasa hormat harus dua arah. Fenomena ini juga harus dijadikan pelajaran tentang etika berinternet. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab sangat diperlukan untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Namun ketika rasisme mulai disebarkan, solidaritas seperti yang ditunjukkan siblings adalah respon yang wajar dan perlu untuk melindungi harga diri bersama. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami masih punya sejumlah informasi lain. Pokoknya masih banyak informasinya hari ini. Jadi tetaplah di Midnight Live. Seperti biasa, kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Dari dalam negeri sampai luar negeri. Berita tersebut kita rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Lilin raksasa semarakan Imlek Bogor. Viara dan Agun di Kota Bogor tampak semarak menjelang perayaan Imlek 2026 dengan hiasan ratusan lilin merah berbagai ukuran, termasuk yang berukuran raksasa. Pengurus terus melakukan pembenahan dan penataan area ibadah karena vihara ini menjadi salah satu tempat ibadah terbesar bagi umat Tionghoa di Bogor dan sekitarnya. Setiap detail dipersiapkan secara menyeluruh agar perayaan berjalan lancar. Lilin-lilin tersebut akan dinyalakan dan dibiarkan menyala selama 12 hari hingga Cap Gome sebagai simbol rasa syukur dan pengharapan di tahun baru. Selain penataan lilin, pengurus juga memastikan kebersihan altar dan kesiapan perlengkapan sembahyang. Hiasan lampion yang menghadirkan suasana meriah menjadi penanda bahwa vihara siap menyambut Imlek 2026 dengan hikmat dan penuh makna. Menjelang malam tahun baru Imlek, Vihara Dharma Ramsi di Jalan Cibadak, Kota Bandung, mulai melakukan berbagai persiapan untuk sembahyang umat Tionghoa. Sejak Senin pagi, para pengurus menatap patung-patung dewa yang telah dibersihkan, serta merapikan altar agar ibadah berjalan hikmat dan lancar. Perayaan akan dimulai pukul 19.00 WIB dengan penyalaan ratusan lilin raksasa menjelang puncak pergantian tahun Imlek 2577 Kongzili. Lilin-lilin tersebut berisi doa dan harapan umat agar tahun baru membawa keberkahan, kesehatan, dan ketentraman. Kemeriahan tahun baru Imlek terasa kuat di Surakarta, di mana ribuan warga tumplek-blek di depan Pasar Gede Harjonagoro menjelang perayaan. Mereka berebut 5.000 kue keranjang yang dibagikan dalam suasana penuh antusiasme sebagai bagian dari tradisi menyambut Imlek. Meski hujan lebat mengguyur, semangat masyarakat tak surut. Tak hanya warga lokal, sejumlah pengunjung dari luar kota hingga warga Pakistan turut meramaikan acara yang menjadi bagian dari rangkaian Grebek Sudiro 2026 tersebut. Tradisi basuh kaki orang tua kembali digelar di Gedung Rasa Dharma
Pecinan, Semarang menjelang perayaan Imlek. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan 150 tahun perkumpulan sosial Bun Hian Tong ini diisi dengan prosesi anak membasuh kaki orang tua menggunakan air hangat, lalu menyuguhkan teh sebagai simbol penghormatan dan bakti dalam budaya Tionghoa. Suasana berlangsung hikmat dan penuh haru. Lebih dari 20 pasangan orang tua dan anak mengikuti prosesi tersebut, termasuk Lucia Triaryani yang untuk pertama kalinya merasakan kakinya dibasuh oleh putrinya. Menurut ketua perkumpulan, tradisi ini menjadi pengingat akan makna bakti dan penghormatan tertinggi seorang anak kepada orang tua, dirayakan dalam kesederhanaan namun syarat nilai kemanusiaan. Menyambut Imlek 2026, SD warga Surakarta di Surakarta menggelar perayaan dengan atraksi barongsai dan pentas seni bertema kesenian Tionghoa. Kegiatan tahunan di sekolah berusia 122 tahun ini juga dimeriahkan dengan pemberian angpau serta pembagian kue keranjang kepada para siswa. Perayaan Imlek dimanfaatkan sebagai media edukasi toleransi dan penanaman nilai kebinekaan sejak dini. Mayoritas siswa yang berasal dari etnis Jawa dikenalkan dengan budaya Tionghoa, sehingga diharapkan menambah wawasan tentang keragaman dan memperkuat sikap saling menghargai antar budaya dan agama. Dalam rangka menyambut Imlek dan Ramadan 2026, masyarakat di Kota Serang bersama kelompok organisasi sekitar menggelar kirap budaya lintas agama. Kirap lintas agama ini digelar di Royal Baru, Kota Serang. Kirap budaya dan pentas seni lintas etnis, suku, dan agama ini berpusat di kawasan Royal Baru, Kota Serang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyambut dua momentum besar, yakni bulan suci Ramadan serta perayaan Imlek. Acara bertajuk Kirap Budaya Lintas Iman ini menampilkan beragam pertunjukan seni tradisional dan modern, serta kirap dengan beragam pakaian adat sebagai simbol persatuan dalam keragaman di Kota Serang. Melalui kegiatan ini, FKUB berharap hubungan sosial antar warga semakin erat tanpa memandang perbedaan latar belakang etnis maupun keyakinan. Ribuan kendaraan melintasi Wuzuang Tol Stasiun di Chuzhou menjelang Festival Musim Semi 2026. Rekaman drone menunjukkan arus lalu lintas yang lancar di gerbang Tol 36 lajur sebelum kendaraan menyatu ke G40 Expressway. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai kemacetan parah, arus mudik tahun ini lebih tersebar sehingga lalu lintas dua arah terjaga lebih stabil. Otoritas memperkirakan rekor 9,5 miliar perjalanan antar wilayah selama periode 40 hari, dengan sekitar 80% merupakan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk mengurangi tekanan pada jaringan jalan nasional, pemerintah menggratiskan tarif tol bagi mobil penumpang kecil mulai 15 Februari hingga 23 Februari. Ratusan pengunjung memadati Zoo Aquarium de Madrid untuk merayakan Tahun Baru Imlek dan menyaksikan pasangan panda raksasa, Jinxi dan Zuyu, menikmati hidangan spesial bertema Imlek. Atraksi tari naga dan barongsai turut memeriahkan suasana saat kedua panda dengan tenang menyantap bambu dan sayuran di hadapan kerumunan pengunjung. Perayaan ini digelar bersama Confucius Institute of Madrid dan China Culture Center. Program budaya yang berlangsung dari 14 Februari hingga 8 Maret ini menampilkan tari singa dan naga, lokakarya kaligrafi serta cetak ukir kayu, hingga pertunjukan wayang bayangan dan Neon Monster. Jinxi dan Zuyu yang datang dari Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding pada April 2024 merupakan bagian dari perjanjian konservasi 10 tahun dengan China Wildlife Conservation Association dan dijadwalkan tinggal di Madrid setidaknya hingga 2034. Keduanya berusia 5 tahun dan mengkonsumsi lebih dari 60 jenis bambu dengan berat masing-masing sekitar 110 kg dan 98 kg. Taman bunga berbentuk teratai raksasa dibuka di Hue menjelang perayaan Tahun Baru Imlek
menarik ribuan warga dan wisatawan untuk berfoto. Rekaman menunjukkan pengunjung berjalan di antara jalur bunga berwarna-warni, menikmati suasana musim semi yang sejuk dan segar. Banyak yang datang bersama keluarga untuk mengabadikan momen sekaligus mendoakan tahun baru yang makmur dan sehat. Taman seluas 10.000 meter persegi ini menampilkan lebih dari 55.000 pot bunga yang disusun membentuk bunga teratai raksasa, simbol kemurnian dan pembaruan dalam budaya Vietnam. Taman ini menjadi bagian dari dekorasi nasional Tet, bersanding dengan lokasi ikonik seperti Nguyen Hue Flower Street di Ho Chi Minh City. Festival Tahun Baru Imlek 2026 dimulai dengan meriah di Yangon, menandai ikatan persaudaraan yang abadi antara Tiongkok dan Myanmar. Rekaman video menunjukkan para penari singa dan naga dengan mengenakan kostum warna-warni. Memukau para pengunjung dengan pertunjukan tradisional. Sementara itu, para biksu menyampaikan doa tahun baru pada acara tersebut. Acara tersebut dihadiri beberapa pejabat pemerintah. Perayaan Imlek tersebut dimulai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali oleh pejabat negara Myanmar. Diketahui Tiongkok dan Myanmar memiliki persahabatan pauk-pauk atau persaudaraan yang dalam. Mereka menandai peringatan 75 tahun kemitraan abadi tersebut pada tahun 2025. Kita masih ada informasi lagi. Ini terkait dengan Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan siap menerima puluhan ribu pengunjung selama libur panjang Tahun Baru Imlek. Selain melihat satwa, berbagai aktivitas lain pun bisa dilakukan di sana. Berikut laporan jurnalis Metro TV Nurul Zenita dan juru kamera Fajar Fareza untuk Anda. Manajemen Taman Marga Satwa Ragunan memperkirakan selama 4 hari dari hari Sabtu lalu sampai dengan besok hari Selasa, jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini akan mencapai 60.000 pengunjung. Hal ini tidak heran karena Taman Marga Satwa Ragunan ini selalu menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang seperti cuti bersama Tahun Baru Imlek. Dan selain itu, Taman Marga Satwa Ragunan untuk kedatang ke sini, pengunjung cukup membayar Rp4.000 untuk dewasa dan juga Rp3.000 untuk anak-anak. Dan selain melihat-lihat satwa yang ada di sini, para pengunjung bisa juga melakukan aktivitas lain seperti piknik ataupun olahraga, baik itu jogging ataupun bersepeda. Bersepeda pun juga bisa menggunakan sepeda sendiri atau menggunakan sepeda yang disewakan di sini dengan tarif Rp10 sampai dengan Rp15.000. Pengunjung juga bisa berkeliling Taman Marga Satwa Ragunan menggunakan kereta keliling dengan tarif Rp10.000 saja. Dan saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ke Taman Marga Satwa Ragunan bersama dengan keluarga. Ada Ibu siapa di sini? Halo Ibu. Halo juga, dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ini datang dari mana Ibu? Dari daerah Tangerang. Dari Tangerang. Sama siapa aja nih Bu keluarga? Sama semua, sama keluarga, sama anak, sama mantu, sama cucu. Wah, ini pertama ya Bu ya. Ini kenapa nih Bu? Kan ada banyak destinasi di Jabodetabek nih Bu. Kenapa pilih Ragunan untuk akhir? Karena Ragunan itu dari jarak tempuh dari rumah ke sini deket, terus untuk biaya juga terjangkau, dan untuk menambah wawasan anak dan cucu saya tentang binatang yang ada di sini. Yang paling seru nih lihat-lihat satwanya apa aja Ibu? Yang paling seru tadi lihat harimau tadi sampai ke ujung-ujung, terus lihat apa lagi, burung, rusa. Terus tadi apalagi yang baru unta. Tadi banyak sih keliling-keliling di sini. Oke. Selain itu, ini gak Bu keliling pakai sepeda, pakai kereta juga? Pakai sepeda listrik, jadi enak. Jadi kita yang tadinya nggak terjangkau jadi terjangkau, ya kan. Baru kali ini jadi ngelihat semuanya. Ternyata Ragunan luas banget gitu. Baru ini kita benar-benar ngelilingi Ragunan. Oke, terima kasih Bu. Selamat lanjut lihat-lihat di sini ya Ibu.
Ya pemirsa, selain tarif yang terjangkau dan juga ini sebagai edukasi juga buat anak-anak untuk keluarga, tapi Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi favorit masyarakat karena untuk mencapai Taman Marga Satwa Ragunan ini cukup mudah baik dengan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Kendaraan pribadi parkirnya juga cukup terjangkau, untuk mobil ataupun roda 4 ini Rp6.000 saja dan untuk roda 2 cukup dengan membayar Rp3.000. Dan untuk masyarakat ataupun pengunjung yang mau menggunakan transportasi umum bisa menggunakan KRL dan turun paling dekat di stasiun Tanjung Barat ataupun menggunakan Transjakarta dan juga Jaklingko. Dari Jakarta, Nurul Zenita, Fajar, Metro TV. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi dengan bintang tamu kita malam ini. Ada Cindy Clara. Seorang musisi guceng. Iya. Nanti kita tanya dia langsung dah gimana sebutannya ya. Iya, oke. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live.
Cindy Clara, selamat datang di Halo, Midnight Live. Kak Apa Reza. kabar? Puji Tuhan, kabar Silakan baik. duduk, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Cindy Clara. Wah, lihai sekali Cindy ya. Aduh, terima kasih. Itu nama alat musiknya apa? Kucang, Kuceng. Iya. Kalau boleh tahu judul lagunya apa tadi? mangcong, Mangcong. Itu, Mangcong. 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 Iya. Artinya apa? Dia lagu-lagu yang untuk ngiringin tari-tarian gitu, Mas. Pada momen Imlek. Enggak juga. Oke. Biasa untuk kayak festival or show gitu. Oke. Udah berapa lama kamu belajar alat musik kuceng? Tebak. 2 hari kali ya? Berapa tahun? 5 tahun ada? 12 tahun. Oh, 12 tahun. 12 tahun? Iya. Kamu merasa mulai lihai itu di tahun keberapa? Aku main solo itu baru di tahun lalu. Kak Reza. Oke. Jadi pas di Jakarta itu baru main solo di tahun 2024 ya, 2 tahun lalu. Iya, oke. Nah sampai ke tahap itu prosesnya kan sangat panjang tuh. Betul. Awal latihannya tuh seperti apa? Nah jadi dulu aku tuh join satu komunitas musik gitu di Kalimantan, di Pontianak. Nah itu Kamu asli Pontianak? asli Pontianak. Oke. Nah waktu itu mainnya, waktu aku masih kecil itu mainnya per grup. Jadi nggak main solo. Oke. Dan fun fact-nya dulu aku nggak main kucang, tapi aku mainnya yangqing. Yang cing tuh dipukul? Iya, Oke. dipukul. Oke. Jadi kalau alat musik tradisional Tionghoa itu kan banyak ya. Dia ada kucang, terus ada erhu. Erhu tuh biola. Erhu, oh iya, saya sering lihat erhu. Ya. Terus kayak yang kayak gitar tuh pipa. Pipa. Pipa Oke. sama yangqing. Nah, dulu aku mainnya yangqing, Kak. Terus akhirnya semua alat musik aku cobain, tapi hatinya tuh klopnya ke kucang gitu. Oke. Kenapa hatinya kok bisa nyaman sama kuceng? Mungkin karena nada-nadanya itu kan lembut ya. Iya. Lembut, dan kalau main kucang itu sebenarnya kalau kita dengar ada dinamika suara yang Iya. kadang tinggi, kadang pelan gitu ya. Itu jadi ada feeling gitu. Ada emosinya lah ya. Jadi ketika main kucang tuh aku ngerasa kayak bisa mengekspresikan apa yang aku rasain gitu. Oke, tapi kalau misalnya alat musik seperti gitar atau piano, apakah kamu juga bisa menguasai itu? Aku bisa piano sama gitar. Piano sama gitar bisa juga. Wah, ini saya juga bingung belajarnya berapa tahun ya. Ya. Kalau les sama kamu bisa ya? Oh bisa. Bisa, 20 tahun tapi. Oh gitu, wah 12 tahun belajarnya, bayangin. Penonton 12 tahun juga gini-gini aja. Tapi nggak apa-apa, itu kan proses. Nah akhirnya kamu diakui begitu, dan juga mulai perform di depan orang banyak. Ya, Itu puji mulai 2 tahun lalu? 2 tahun lalu, betul. Oke, gimana rasanya bisa akhirnya solo? Rasanya nostalgia ya. Aku itu udah nggak main kucang itu udah sekitar 4 atau 5 tahun karena aku ngerantau ke Jakarta. Oke. Kuliah waktu itu. Iya. Akhirnya ketemu kucang lagi, kayak sebenarnya nggak expect bisa main kucang lagi gitu, Kak. Karena udah break lama? Breaknya lumayan, Oke. 4 sampai 5 tahun. Wow. Terus aku kuliah, ambil desain juga kan. Jadi nggak ada pikiran untuk ke arah musik gitu pada saat Oke. itu. Oke. Terus tiba-tiba ketemulah opportunity di 2024. Akhirnya mulai lagi, mulai ikut ajang-ajang pageant juga, gitu-gitu. Oke. Nah saya lihat di jari kamu ini terpasang apa ini namanya? Ini kuku kucang. Kuku kuceng. Iya. Oke. Dia seperti pick gitar. Iya. Jadi pas dipetik itu suaranya lebih clear. Sebenarnya bisa pakai kuku asli, cuma suaranya lebih apa ya, nggak lebih tebal gitu suaranya, tebal. Oke, jadi memang ada pick khusus seperti ini. Di tangan kanan ini ada 4 Ada kuku 4. kuceng. Heeh.
di sebelah kiri Kiri ada 2. cukup 2 Cukup begitu ya. Oke, wow. Jadi harus punya ini ya, Betul. biar suaranya lebih nyaring gitu. Lebih clear, Oke. lebih jernih gitu. Nah, generasi muda saat ini gimana kamu melihatnya dalam mempelajari alat musik seperti kucing? Kalau lihat generasi sekarang, apalagi Gen Z ya, termasuk aku juga, Ya. itu masih banyak teman-teman yang mungkin belum kenal nih sama alat musik seperti ini gitu. Iya. Sebenarnya kalau kuceng itu banyak orang yang bilang kecapi. Kecapi gitu kan. Sebenarnya bedanya sama kecapi asli itu beda di senar. Jadi masih banyak lah generasi muda yang menyalah apa ya ngomongnya, kayak salah kira bahwa kalau kecapi itu sama kayak kuceng. Sebenarnya beda tipis sih. Tetapi tetap berbeda. Beda, kecapi Sunda itu 22 senar. Oke. Kalau kuceng dia 21. 21. Oh, beda 1 senar ya. Iya. Wow, dan itu beda 1 senar sangat berpengaruh terhadap suara dan nada. Sebenarnya beda di bentuk sama suara sih. Oke. Dan kalau setiap perayaan Imlek itu pasti akan dinyanyikan sebuah lagu lewat kuceng atau memang banyak lagi alat musik yang digunakan untuk merayakan Imlek atau Banyak ya. Yang kamu sebutkan tadi ada pipa, Pipa, ya, erhu, erhu, yangqing gitu-gitu. dan kamu bisa semua itu ya. Bisa. Wah, keren. Ya. Nah, untuk menjaga keaslian musik tradisional Tiongkok itu bagaimana cara kamu? Mungkin peran aku sebagai generasi muda sekarang juga itu bisa lewat sosial media mungkin ya. Oh iya. Jadi kenalin ke teman-teman juga by sosial media, Instagram or TikTok gitu. Oke. Jadi tipis-tipis lah kenalin ke generasi muda, ke orang-orang juga kalau ini loh budaya yang harus sebenarnya kita lestarikan. Iya. Dan seberapa besar pengaruh dari alat musik ini dalam membangun nuansa perayaan khususnya Imlek? Lumayan besar ya. Karena salah satu budaya dan tradisi juga yang sudah lama akhirnya ada kembali, dan sekarang pun udah banyak jenis alat musik kuceng tuh yang versi modernnya gitu. Oke. Jadi udah dimodif-modif banyak lah bentuknya. Oke. Nah, sekarang kan zamannya kolaborasi itu. Nah, apakah tren kolaborasi ini juga ada di dalam sejumlah alat musik tradisional ini? Betul, kolaborasi seperti singer, nyanyi, itu juga bisa kolaborasi. Biasanya sih kolaborasinya sesama ini ya, sesama alat musik Tionghoa gitu, seperti erhu. Saya kayak duet erhu gitu. Oke. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan dalam setiap alunan musik instrumental begitu ya, apalagi melalui alat musik kuceng di momen Imlek ini? Oke, mungkin pesannya cuma untuk penonton ya, khususnya penonton di sini, untuk kita lestarikan budaya kita gitu. Karena ini salah satu sejarah dan tradisi juga ya yang harusnya kita lestarikan gitu. Mungkin bisa dari peran sosial media sih lumayan berpengaruh ya menurutku gitu. Karena beberapa hari lalu aku sempat upload konten dan itu ternyata antusias Kak, banyak yang antusias nanyain gitu kayak Kak, ini yang di Kung Fu Hustle ya? Kakak pernah nonton? Iya benar. Iya, di Kung Fu Hustle kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau dibilang sama yang di Kung Fu Hustle ya, jawabannya iya, sama gitu. Tapi kan orang-orang berpikiran bahwa berarti yang di Kung Fu Hustle tuh beda gaya sama yang sekarang gitu loh. Maksudnya dengan yang aku mainin tuh sama atau beda. Dan ternyata banyak juga orang-orang yang antusias juga gitu. Buat tanyain, ini belajarnya kapan Kak? Terus ada juga yang nanyain gitu, Kak ini belajarnya gimana ya? Terus kayak sama kayak piano gak ya? Gitu-gitu. Awal-awal dulu belajar, satu hari tuh bisa menghabiskan berapa jam?
dulu aku termasuk yang cukup jarang latihan. Jadi kayak seminggu tuh sekali doang. Oke. Karena waktu itu fokusnya masih SD kan. Iya, iya. Kayak SD, SMP masih sekolah gitu. Jadi main ini tuh pas ada waktu luang lah. Jadi kayak hobi aja gitu. Usia berapa kamu pertama kali memainkan ini? Pertama kali tuh kelas berapa ya? Kelas 5 atau 6. Itu usia aku kayak masih 11 deh kayaknya. Iya. Tapi waktu itu pas mau join, itu tuh aku sempat gak dibolehin join. Kenapa? Ini ada cerita lucunya. Nah, kenapa tuh? Karena badannya kecil katanya. Oh ya? Jadi fun fact di komunitas di Pontianak itu, yayasan itu, komunitas itu tuh banyak pemainnya yang sudah senior lah ya kita Iya, bilang iya. ya, sudah level up gitu. Jadi yang udah lause-lause lah kita bilang gitu. Senior tuh lause. Lause, Oh, ini lause semuanya. Iya. iya. Iya, oke. Banyak seniornya, terus akhirnya waktu itu mau join tapi katanya belum bisa karena badannya kecil, gimana petiknya gitu ibaratnya Oke. tidak sinkron gitu kan. Sampai akhirnya papa tuh punya kenalan lah di kenalan salah satu lause gitu di komunitas itu. Oke. Akhirnya papa bilang coba dulu aja gitu kan. Akhirnya coba, ternyata pas aku mainin mirip ya sama piano. Bedanya dia dipetik kan. Kalau Iya, piano iya. kan diteken. Betul. Oke. Cuma ini mirip kayak gabungan piano dan biola. Karena Iya, kalau iya. biola kan diteken ya kayak. Iya. Nah ini tuh juga pentatonis. Jadi nadanya cuma ada do, re, mi, sol, la. Jadi kalau oke. kita mau hasil nada fa atau si itu mesti di pencet gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini kan sebagai alat musik instrumental Tiongkok begitu ya. Kamu melihatnya seperti apa alat musik ini? Apakah ini bisa menjadi jembatan harmoni antar budaya di Indonesia? Sangat bisa. Sangat bisa. Seperti apa potensinya? Lumayan besar ya kalau untuk sekarang gitu. Oke. Karena kalau kakak tahu tehian, kakak tahu tehian? Tehian? Saya tidak tahu tehian. Tehian. Jadi ya tehian itu seperti erhu. Oke. Cuma dia budaya Peranakan kan. Oke. Dia tehian Oke. kayak gitu. Mirip erhu. Iya. Jadi 3 senar. Berapa senar sih kalau erhu itu? erhu 2. Erhu 2. Erhu. Kalau tehian? Tehian sama 2. 2 juga. Oke. Oh gitu ya. Jadi mungkin kolaborasinya itu bisa dari teater mungkin ya, teater atau banyak lah. Jadi kucang ini nggak hanya dimainkan pada saat Imlek ya sekarang atau acara-acara yang berhubungan dengan Chinese culture gitu ya. Jadi bisa masuk ke semua gitu. Misalnya Gambang Kromong itu juga masuk Oh ke ya? kucang. Oke. Jadi Kucang semakin mudah itu dong bisa. untuk melakukan kolaborasi. Betul. Seperti itu ya. Jadi akhirnya budaya-budaya yang kayak kalau gitar, biola kan itu maksudnya Western ya. Biola kan biasa, kalau ini kan Asian, jadi digabungin itu bisa jadi kolaborasi. Oke. Nah, dalam perayaan Tahun Baru Imlek, kamu nggak kembali ke Pontianak? Dulu kecil dirayainnya di sana, tapi sekarang belum bisa balik sih kalau di tempatnya. Oke, Ya. karena masih ada pekerjaan atau kesibukan begitu Iya. ya. Tapi kamu pasti kangen dong ya balik ke Kangen Pontianak. dong, Apa kangen. makanannya kah atau apanya? Kangen semuanya. Semuanya. Ya. Apa yang kalau ditanya yang paling bikin kamu kangen tuh apa? Mama, papa, Oh iya Cece, pasti. Dedek. Oke, iya. Suasana kumpul keluarganya. Iya. Ya, nah, ini kan Imlek di tahun kuda api. Betul. Nah, ini seperti apa sih kamu melihat tahun kuda api? Kuda api, semangat yang membara sih menurutku. Semangat yang membara. Gitu. Iya. Harus terus semangat ya. Walaupun lagi begini harus semangat. Dan hahe aja. Penonton di sini semua happy ya. Apalagi ada Cindy di sini semua happy.
Dan semua ingin belajar alat musik kucing. Ayo, habis ini ya. Berapa 30 tahun ya? Iya. Kan 30 tahun masih di sini kan? Gitu ya. Nah, ke depan apa sih mimpi besar kamu? Mimpi besar aku selain jadi performer ya, bisa jadi berkat buat orang sih. Mungkin konteks berkat di sini bisa ngajak lebih banyak lah generasi muda atau generasi penerus nanti yang masih kecil-kecil itu. Semua bisa kenal juga loh. Bahkan bisa, harapannya ya banyak yang bisa main ini gitu. Iya, pastinya. Dan ya. punya ketertarikan kan. Jadi Betul. gimana caranya sekarang untuk kita lebih ke mengajak kali ya kayak. Jadi kayak mempromosikan baik sosial media gitu. Maksudnya sesimpel konten-konten yang kayak POV gitu ya. Itu biasa orang suka tuh. Iya. Ya kan? Kalau enggak kayak kalau misalnya konten-konten yang lebih cover-cover itu mungkin menurutku kurang apa ya, itu juga bisa menarik attention. Tapi trennya sekarang lagi yang seperti POV. POV kan misalnya kayak kita kemas dalam bentuk yang lebih casual lah ya, yang lebih menghibur gitu. Jadi orang pun kayak seru juga ya ternyata ya main kucing, akhirnya mereka juga tertarik gitu. Dan akhirnya bisa banyak banget tuh nanti pemain-pemain kucing berikutnya. Apa harapan kamu di tahun baru Imlek kali ini? Tahun baru Imlek harapannya ya semua dilancarkan, makin sukses. Pokoknya semuanya makin-makin lah ya. Iya. Makin semangat, lebih percaya diri juga gitu. Keras banget tuh suara FD gua tuh. Iya, jadi harus makin percaya diri. Harus makin membara, pokoknya keep going aja gitu. Iya. Apapun tantangannya. Keep going. Tetap kerja keras seperti kuda. Betul. Di tahun kuda api. Itu dia. Cindy, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Midnight Live. Sukses selalu ya. Selamat tahun baru Imlek. Gong Siva Coy. Xie. Oke. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Ya, dan informasi terkait dengan atraksi potong tuna ya, akan menutup perjumpaan kita di Midnight Live pada malam ini. Jadi seekor tuna sirip biru berukuran besar dipotong dalam sebuah prosesi terbuka yang menarik perhatian pengunjung. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan teknik pemotongan tapi juga memberikan penjelasan mengenai setiap bagian daging yang dihasilkan. Dan informasi itu akan menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah hadir. Terima kasih juga untuk Aumania dimanapun Anda berada. Dan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas. Terima kasih semuanya sudah hadir di Midnight Live. Dan kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Bertempat di Fuji Sushi Melawai, Jakarta, kegiatan Tuna Cutting Show yang menampilkan proses pemotongan ikan tuna sirip biru berbobot sekitar 70 kg digelar. Prosesi ini dilakukan oleh chef bersertifikasi yang telah mendapatkan pelatihan khusus menggunakan teknik tradisional Jepang untuk memisahkan bagian-bagian daging seperti akami, chutoro, dan otoro. Setiap bagian memiliki tekstur dan kandungan lemak yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang presisi agar kualitas daging tetap terjaga. Acara ini tidak hanya menampilkan proses pemotongan, tetapi juga memberikan edukasi singkat mengenai struktur tubuh ikan tuna dan cara penyajiannya dalam hidangan Jepang. Setelah prosesi selesai, sebagian daging dilelang kepada pengunjung dengan mekanisme penentuan pemenang berdasarkan sorakan paling meriah. Daging yang diperoleh kemudian diolah menjadi berbagai menu, mulai dari sashimi hingga hidangan matang. Kegiatan ini digelar secara berkala, sekitar 2 hingga 3 kali dalam sebulan, dan menjadi salah satu bentuk atraksi kuliner yang menarik perhatian pengunjung di kawasan tersebut. Setiap restoran Jepang harus punya konsep, harus punya
ciri khas supaya apa, restoran itu sendiri punya khas, jadi orang datang, oh ternyata sini Fuji Sushi spesialnya tuna show, berarti menu-menunya semua serba tuna. Jujur ini pengalaman pertama untuk ikut yang tuna cutting show. Ternyata seru banget, apalagi bener-bener tunanya itu fresh. Agak nggak nyangka sih ternyata tunanya itu se-fresh itu. Kegiatan ini menunjukkan bahwa proses pengolahan bahan makanan dapat menjadi bagian dari pertunjukan yang edukatif dan interaktif. Melalui penjelasan mengenai teknik pemotongan dan pemanfaatan setiap bagian ikan, pengunjung mendapat gambaran lebih jelas tentang tradisi kuliner Jepang. Secara keseluruhan, acara ini menjadi salah satu contoh bagaimana sajian makanan dapat dikemas dalam format yang lebih terbuka dan informatif bagi publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.